Para saudara dan saudari yang terkasih, dalam video kali ini saya akan membagikan kisah ketika saya tenggelam di laut bebas dan terapung-apung sendirian selama 6 jam. Kisah ini menjadi pengalaman iman saya akan Tuhan yang datang menyelamatkan saya melalui 3 orang nelayan. Saya percaya Tuhan selalu menjawab doa orang yang berseru kepadanya minta tolong. Peristiwa ini terjadi tanggal 22 Juni 2006, tepat 14 tahun yang silam pada hari Senin yang lalu. Ketika itu saya berkomunitas di Sibolga. Saya mau liburan ke kampung saya di rumah orang tua di Pulau Nias. Biasanya saya ke Nias dengan naik kapal. Perjalanan dari Sibolga menuju Nias dapat ditempuh dengan kapal selama 10 jam lamanya. Saat itu tepat pukul 21 WIB malam, kapal Surya Makmur Indah bertolak dari pelabuhan Sibolga. Kapal Surya Makmur Indah atau sering disebut SMI adalah sebuah kapal kayu yang sudah biasa saya tumpangi ketika berlayar dari Sibolga atau dari Gunung Sitoli. Kapal ini cukup besar, terdiri dari 2 lantai. Lantai atas berisi kamar-kamar tidur yang biasa disewakan kepada para penumpang. Penumpang kapal saat itu kira-kira 160 orang banyaknya. Ada juga anak-anak. Bersama saya ikut berlayar juga Suster Fidelia Siregar yang akan bertugas ke Pulau Telo dan beberapa saudara Kapusin. Pastor Sebastian Sihombing, Pastor Tarsis Tambunan, Pastor Flavius Sibagariang, Bruder Ciprianus Simbolon, Bruder Hezekiel Manal, dan Bruder Elias Tinambunan. Saya dan Suster Fidelia mendapat kamar di tingkat 2 dekat ruang kapten kapal. Kamar ini memiliki 4 tempat tidur. Bersama kami di dalam kamar ini ada seorang ibu dengan 2 orang anaknya yang masih kecil, dan juga ada 2 orang adiknya ikut. Suami dari ibu ini bekerja di kapal SMI di bagian mesin. Mereka juga hendak ke Nias mengunjungi keluarga. Cuaca malam itu tidak bagus. Hujan disertai angin yang kuat, sehingga kapal oleng-oleng dipermainkan gelombang. Pukul 2 WIB pagi dini hari saya terbangun karena kapal tergoncang kuat diempas ombak. Saya takut dan cemas. Spontan saya mengambil rosario yang saya letakkan di samping bantal tidur saya dan mulai berdoa rosario. Saya mohon perlindungan Bunda Maria. Sementara saya berdoa, anak-anak ibu itu menangis terus-menerus. Mereka pasti gelisah. Barangkali juga mereka merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Setengah jam doa saya berakhir. Tiba-tiba lampu kapal mati. Tidak lama berselang pintu kamar kami terbuka dan suami dari ibu tersebut berkata bahwa kapal dalam keadaan darurat. Pompa air tidak berfungsi dan air telah masuk ke mesin mengakibatkan mesin rusak dan kapal tidak bisa berlayar lagi. Bapak itu bercerita sama ibu itu pada istrinya sambil menangis. Mendengar cerita bapak itu, saya amat cemas. Maka saya dan Suster Fidelia segera keluar dari kamar menuju ke gang mencari para pastor dan bruder serta bertanya apa yang perlu dibuat.
Pastor Sebastian ada di ruang kapten saat itu dan mengatakan bahwa kita harus segera keluar dari kapal. Untuk itu kita membutuhkan pelampung. Para pastor dan bruder sibuk mencari pelampung dan membagi-bagikannya kepada para penumpang kapal. Saya juga mendapat pelampung. Suasana waktu itu sangat kacau dan gelap. Orang-orang berteriak minta tolong dan anak-anak menangis gelisah. Sementara kami tidak mendapatkan pertolongan karena radio di kapal ini tidak berfungsi, rusak. Dan di tengah laut di mana kami berada tidak dapat sinyal handphone. Situasi sangat panik. Masing-masing berusaha menyelamatkan diri. Sementara tidak ada instruksi cara-cara penyelamatan dari kapten kapal dan anak buah kapal. Saya mencoba keluar dari pintu gang melihat situasi. Saya terkejut. Rupanya air laut sudah mencapai lantai 2 di pintu gang di mana kami berada. Dengan segera saya kembali ke ruang kapten, di mana Suster Fidelia dan Bruder Elias juga berada di sana. Bruder Elias mengajak kami segera keluar dari kapal. Dia berkata bahwa kita tidak boleh tinggal di kapal, karena kapal ini akan segera tenggelam. Bruder Elias menolong kami berdua keluar dari kapal dengan melompat dari jendela kapal. Kami melompat keluar tepat di buritan kapal itu. Sebentar kami berhenti menunggu saat yang baik untuk melompat ke laut. Bruder Elias mengingatkan kami bahwa kami harus berenang menjauhi kapal supaya jangan terseret arus. Bersama-sama kami bertiga melompat ke laut. Di laut sudah banyak orang. Suasana sangat panik dan penuh kecemasan. Orang-orang menangis dan berteriak minta tolong kepada Tuhan. Waktu itu kira-kira pukul 5 pagi. Saya mencoba menggerak-gerakkan tangan saya karena saya tidak bisa berenang. Ditambah lagi saya merasa mual dan pening karena sudah banyak air laut yang terminumku. Dalam kepanikan tiba-tiba kami menyadari kalau Suster Fidelia tidak bersama kami. Bruder Elias berteriak memanggil Suster Fidelia. Rupanya dia terpisah dari kami sekitar 10 meter. Dan ia berteriak minta supaya ditolong karena pelampungnya tidak berfungsi. Dengan segera Bruder Elias berenang menolong Suster Fidelia. Sementara saya tidak bisa berenang mengejar Bruder Elias. Dan tiba-tiba datang ombak besar menggulung saya, sehingga saya terseret arus dan semakin jauh terpisah dari teman-teman saya. Dalam ketakutan, saya menemukan sepotong papan berwarna biru. Saya yakin ini berasal dari pecahan kapal yang telah tenggelam. Saya menggenggam pecahan kapal itu erat-erat. Saya takut, saya berteriak, memohon pertolongan Tuhan. Tuhan, mengapa harus kualami seperti ini? Saya menantangnya. Begitu banyak doa untuk saya. Di mana kekuatan doa itu? Mengapa Engkau biarkan saya mati tenggelam di tengah ombak yang ganas ini? Tolong saya Tuhan. Sementara hari mulai terang, matahari mulai terbit, saya melihat ke sekeliling tidak ada orang. Yang ada hanyalah lautan luas yang tidak bertepi. Saya sedih dan sangat takut. Saya sendirian di tengah lautan luas ini. Kadang-kadang saya berhalusinasi ombak yang putih di kejauhan itu adalah kapal yang akan datang menolongku. Namun saya tunggu-tunggu, kapal tidak kunjung tiba.
Saya teringat ke kampung, kepada kedua orang tuaku, kepada keluarga saya. Saya menangis karena saya bayangkan barangkali saya tidak bisa berjumpa dengan mereka lagi. Hatiku rasanya sangat perih membayangkan semua itu. Membayangkan mereka sangat sedih dan menangis kehilangan saya. Sebelum libur saya menelepon adik saya supaya menjemput saya di Susteran Laverna di Gunung Sitoli. Mengingat adik saya sedang menunggu saya di Susteran, saya semakin menangis. Rasanya tidak ada harapan untuk bertemu mereka lagi. Kehidupan dan kematian itu sangat tipis rasanya untukku saat itu. Dalam ketakutan dan kecemasan seperti itu, nalar saya masih berfungsi. Bahwa saya tidak boleh mengeluarkan air mata lagi. Saya sadar kalau saya menangis, mata saya yang sudah perih oleh air laut akan semakin perih oleh air mata. Saya tidak memperoleh kesempatan menghapus air mata, karena saya tidak bisa melepaskan tangan sedetik pun dari papan ini. Kalau saya lepaskan tangan saya dari papan, keseimbangan saya akan terganggu, dan saya bisa terjungkal ke laut dihempas ombak yang begitu kuat dan sangat tinggi, sekitar 2-3 meter tingginya. Saya pasrah sendiri terapung-apung di tengah ombak dan badai. Kemana mata melihat hanya lautan luas yang kelihatan. Saya mencoba-coba mencari kalau ada teman yang kelihatan, kalau ada orang yang ada juga di tengah laut ini, tetapi tidak ada seorang pun yang kelihatan. Sementara itu matahari semakin tinggi dan panasnya menyengat kulitku. Dalam hati saya berdoa kepada Tuhan dan Bunda Maria mohon pertolongan. Saya melihat jam tangan saya pukul 11 siang. Samar-samar saya mendengar suara kapal. Saya melayangkan pandanganku mencari sumber suara itu. Di kejauhan di belakang saya nampak sebuah bot kecil tengah berlayar dipermainkan oleh ombak. Muncul harapan dalam hati saya. Segera saya mohon kepada Tuhan, Tuhan, tolong saya. Suruh ombak ini membawa saya dekat bot itu. Dan Tuhan segera menjawab doaku. Ombak laut mendorong saya pelan-pelan hingga dekat dengan bot kecil itu. Setelah mendekat, saya berteriak, "Tolong, tolong, tolong." Saya melihat di bot ada 3 orang laki-laki. Mereka berteriak, "Mengapa kamu di situ?" Saya menjawab, "Tolong, tolong saya." Seorang dari mereka segera melempar tali kepada saya. Dengan penuh kepercayaan, saya melepas papan kayu dan menangkap tali tersebut. Seketika saya tenggelam. Namun, ia segera menggulung tali dan menarik saya naik ke atas bot. Maka tertumpahlah seluruh air mata. Saya menangis sekuat-kuatnya. Seseorang dari mereka menanyakan kepada saya, "Mengapa kamu ada di tengah laut ini?" Dengan terisak-isak saya menceritakan semuanya. Dan berkata kepada mereka bahwa banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Ketiga nelayan ini sangat kasihan melihat saya. Mereka memberi saya air hangat dan menyelumuti tubuhku dengan sarung yang mereka punya karena saya menggigil kedinginan. Seorang dari antara mereka, seorang bapak, sangat kasihan melihat wajah saya yang penuh air mata. Spontan mengambil handuk kecilnya dan mengusap air mataku. Saya semakin menangis
terharu melihat sikap baik mereka terhadap. Mereka menghibur saya dengan berkata, "Tidak usah takut lagi, kamu telah selamat. Kita akan menolong teman-temanmu." Perlahan-lahan bot kecil tersebut berlayar mencari orang-orang yang bisa ditolong. Saya duduk sambil bersandar pada fiber tempat penyimpanan ikan para nelayan sambil memandang laut. Melihat-lihat siapa tahu ada orang yang bisa ditolong. Dari kejauhan saya melihat Bruder Hezekiel, Bruder Cyprianus, Pastor Sebastian, dan Pastor Tarsis. Mereka segera ditolong naik ke bot kami. Juga ada beberapa orang lainnya lagi. Satu orang lain berkata, "Kita tidak bisa menolong lebih banyak lagi, karena bot ini bisa tenggelam kelebihan muatan." Ketika itu kami sudah 20 orang berada dalam bot kecil itu. Seseorang dari antara kami bertanya, "Apakah ada radio di bot ini?" Mereka menjawab, "Ada." "Tolonglah minta bantuan sama kami." Nelayan itu melalui radionya segera memanggil bantuan ke Sibolga. Dengan kapal bot itu kami terus berlayar mendekati Pulau Mursala. Kami semua berlayar dalam diam karena masih syok dengan kejadian itu. Tidak lama kemudian dari kejauhan kami melihat kapal besar yang datang menolong kami. Awak kapal itu berteriak kepada kami supaya pindah ke kapal mereka. Segera bot kecil kami mendekatkan diri ke kapal itu dan menolong kami pindah ke kapal besar itu. Di atas kapal spontan Prabu Ruder dan pastor mendatangi saya, memeluk saya sambil menangis. Tangis haru dan gembira karena kami selamat. Kami masih sedih karena Suster Fidelia, Bruder Elias, dan Pastor Flavius belum ada di antara kami. Semoga mereka selamat dan segera mendapat pertolongan. Demikian kami berkata satu sama lain. Di atas kapal saya berbaring lemah, sangat lelah dan mabuk berat. Karena angin kencang disertai hujan, kapal kami mulai oleng lagi. Dalam hati saya berdoa, "Tuhan, tolonglah, jangan biarkan kapal kami tenggelam lagi." Kira-kira pukul 5 sore kami tiba di pelabuhan Sibolga. Sekitar 40 orang kami saat itu yang diselamatkan oleh kapal besar itu. Waktu itu sudah banyak orang menanti kedatangan kami di pelabuhan. Para suster, para pastor, dan kerabat keluarga penumpang kapal Sumber Makmur Indah. Mereka menjemput kami dan memastikan keselamatan kami. Beberapa hari tim SAR terus mencari penumpang kapal yang tenggelam. Karena dari daftar tiket masih banyak lagi orang yang belum ditemukan, termasuk Pastor Flavius Sibagarian dan 2 keponakannya. Dalam pencarian itu ditemukan 7 jenazah, termasuk jenazah Pastor Flavius. Setelah 1 minggu, tim SAR menghentikan pencarian dan dari data ditemukan bahwa lebih dari 60 orang yang hilang. Tim SAR juga menemukan tas pakaian saya. Mereka mengenal bahwa itu milik saya karena ada album saya di dalam tas itu. Foto-foto waktu saya pesta Portugal. Dan saya sangat senang, terutama karena rosario yang saya pakai ketika berdoa di kapal yang nas itu masih utuh, tersimpan di kantong tas pakaian saya. Saya percaya Bunda Maria menolong saya sehingga dapat selamat dari musibah tersebut. Tuhan, syukur atas keselamatan yang Kau berikan